PSI digosipkan bakal punya ketua umum baru. Pak Jokowi. P3 digosipkan juga bakal punya ketua umum baru. Jokowi lagi. Sosok Jokowi ini diperebutkan. Dia ini masih jadi center point-nya Indonesia. Ada anak wariskan partai politik. Nggak gitu lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita di Satgas Kritik. Kita ngomongin Pak Jokowi. Minum dulu ah. Jadi Pak Jokowi bilang, saya di PSI aja, nggak usah ke P3. Jadi ceritanya begini, PSI digosipkan bakal punya ketua umum baru. Pak Jokowi. P3 digosipkan juga bakal punya ketua umum baru. Jokowi lagi. Jadi ini kelihatannya partai-partai menginginkan Pak Jokowi sebagai ketua umum. Kan ini serunya ya di sini. Kenapa kemudian sosok Jokowi ini diperebutkan? Kalau menurut saya ada 3 tuh alasannya. Yang pertama, dia ini masih jadi center point-nya Indonesia. Jadi masih banyak pengagum-pengagum Jokowi yang kelihatannya tuh bakal ngikutin apa kata dia. Jadi kalau kata Jokowi pilih PSI, pilih PSI. Kalau kata Jokowi pilih P3, pilih P3. Anggapan orang PSI sama orang P3 begitu mungkin. Nah, kemudian yang kedua, opsi yang kedua ini. Kan sudah jadi rahasia umum kalau ini suka begini-begini saya nih. Sudah jadi rahasia umum kalau partai politik itu butuh logistik, butuh uang untuk perhelatan atau ikut kontestasi politik di Indonesia. Nah, makanya kemudian mulailah bermunculan calon-calon ketua umum yang tajir-tajir. Mungkin juga dianggap Pak Jokowi tajir. Kan pernah bilang. Tapi anyway, pasti ada alasan kenapa kemudian Pak Jokowi lagi. Nah, yang alasan ketiga kan saya tadi bilang ada 3 tuh. Yang ketiga ini menurut saya karena Pak Jokowi bukan cuma punya pengikut banyak, bukan disangkanya bisa mendatangkan logistik banyak. Yang ketiga, sabda alam masih dimiliki Jokowi gitu. Kekuatan alam tuh kelihatannya katanya, wah Pak Jokowi ini masih jadi magnet, bisa jadi sumber suara. Tapi maksud omongan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa dia di PSI aja nggak mau ke P3, menurut saya ini adalah sebuah majas perumpamaan bahwa dia nggak tertarik ke P3. Apakah kemudian dia tertarik ke PSI? Menurut saya nggak juga. Kan kita pernah bahas. Masa iya Pak Jokowi masih mau menjadi pembuat sejarah baru, ada bapak yang diwariskan partai politik oleh anaknya, kan ketuanya Kaisang. Kalau diwariskan ke Jokowi kan baru, belum pernah ada dari anak ngewarisin partai politik ke bapaknya. Ada anak wariskan partai politik, nggak gitu lagunya ya. Jadi nggak mungkin kalau menurut saya. Jadi sebetulnya juga di PSI dia walaupun pasti terpilih kalau mau maju jadi ketua umum, dia nggak mau juga. Di P3 walaupun saya yakin kalau dia mau, dia pasti bisa terpilih juga. Dia nggak mau juga. Walaupun logistiknya katanya dikabarkan bisa mendatangkan logistik banyak. Nah, lantas sebetulnya Pak Jokowi ini maunya apa? Apakah ingin balik lagi ke PDI Perjuangan? Yang jelas terang-terangan membuka diri Partai Golkar. Lambangnya beringin, katanya memayungi semua rakyat Indonesia. Tapi Golkar ini kan azasnya itu kekuasaan. Nah, berarti artinya kalau Golkar siap menerima, ini akan diletakkan di mana ini? Saya yakin Golkar ini kan partai yang pendekarnya banyak tuh. Jadi menurut saya kecil juga kemungkinan di Golkar. Terus ada yang bilang, wah Pak Jokowi bikin partai politik saja. Buat apa bikin partai politik baru buat dia? Dia udah nggak bisa berkuasa. Apakah dia ingin membuatkan partai politik untuk Gibran? Nah, itu mungkin. Karena Mas Gibran kan per hari ini belum punya partai politik. Kalau menurut saya ya, Pak Jokowi menikmati masa-masa dia tidak berpartai politik seperti sekarang. Kenapa? 1, dia bisa bebas menerima siapapun ketum partai yang datang. Julhas, ketum PAN datang oke. Misalnya. Surya Paloh, ketum Nasdem datang oke. Muhaimin Iskandar, ketum PKB datang oke. Bahkan Pak Prabowo yang ketum Gerindra kalau datang juga oke. Bayangin kalau Pak Jokowi kemudian jadi ketum partai politik. Ada ketum partai politik lain datang ke rumah Pak Jokowi. Pasti kan kader-kader ya, bukan keder-keder. Tau keder ya? Apaan keder? Bingung. Ya emang kalau kesasar bingung. Tapi arti keder ini bingung.
Tapi ini bukan kader, ini kader ya. Beda. Itu bener tuh. Ada kader, keder, kades, apa lagi tuh? Ada iklan juga, ada ikan nama ikan tuh yang wader. Luar biasa ada emang. bahasa Inggrisnya juga. Iya. Wader. Kalau nggak pingsan, sadar. Bukan, sadar. Jadi kader-kadernya itu akan bertanya kalau dia jadi ketua umum partai, ngapain? Itu ketua umum gua ketemu sama ketua umum lain. Tapi kalau dia bebas kayak gini, free aja ya, tanpa ikatan, walaupun LDRan, dia masih tenang menerima para ketum-ketum partai politik. Lantas gimana langkah Pak Jokowi di partai politik selanjutnya? Kalau menurut saya, nah ini ya, ini teman-teman nih asal tahu aja kondisi studio pada saat saya mengatakan, lantas bagaimana kira-kira Pak Jokowi di partai politik? Ini langsung tim Satgas Kritik langsung berguncing. Ngomongin nebak-nebak, ngapain sih pakai kacamata hitam segala? Bahkan ada yang pakai kacamata hitam di studio. Ampun. Nah, jadi memang ini langkah-langkah Pak Jokowi ini selalu menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena dia tetap ada di tatanan politik Indonesia. Misalnya, ijazah Pak Jokowi itu membuat dia tetap berada di tatanan atas politik Indonesia. Baru-baru ini TV One sendiri mengangkat, apakah Prabowo di bawah bayang-bayang Jokowi? Nah, itu Jokowi lagi. Satgas Kritik ngomongin Jokowi lagi. Jadi maksudnya memang dia ini tetap menjadi pusat perhatian gitu. Sulit juga memang membuat posisi Jokowi seperti SBY setelah tidak lagi menjabat presiden, atau Megawati tidak lagi menjabat presiden, atau bahkan Pak Habibie atau Soeharto tidak lagi menjabat presiden. Pak Jokowi kerap diajak ngomong, kerap menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena memang banyak sekali, satu ya ini menurut saya, banyak sekali kontroversi-kontroversi yang belum selesai, yang kemudian ingin selalu dibahas dan dibicarakan oleh orang. Yang kedua ya tentu saja, Mas Gibran wakil presiden. Ya gimana orang anaknya masih jadi wakil presiden, pasti sulit ya, tidak diomongin. Nah balik lagi yang tadi, apakah kemudian Pak Jokowi akan bikin parpol? Menurut saya sih enggak. Dia pernah bilang bahwa dia mau bikin partai perseorangan, tapi itu lebih ke kritikan dia kepada sistem partai politik di Indonesia saat ini. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Ini tentang Pak Jokowi, apakah kemudian menerima P3, menerima PSI, saya rasa enggak. Tapi kalau P3, sudah terang-terangan kan, Ketua Majelis Pertimbangan P3 itu bilang kalau bisa yang tokoh dan toke. Nah, jadi artinya dicari yang punya uang juga. Ya sekarang yang punya uang siapa? Yang paling kuat ya Andi Amran Sulaiman, pengusaha, menteri juga. Satu lagi Agus Pramanto, mantan menteri, pengusaha juga. Sandiaga Uno, dia sih duitnya banyak ya, cuma gue nggak yakin dia mau bagi-bagi lagi buat partai politik. Jadi menurut saya mungkin Amran bisa ambil P3 jadi ketua umum maksud saya. Mardiono gimana yang PLT ketua umum itu? PLT-nya lama banget tuh, dia bertahun-tahun. Sulit ya karena waktu dia jadi PLT itu P3 nembus Senayan, gagal nembus Senayan, jadi pasti banyak catatannya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Kita ketemu lagi di Satgas Kritik, topik yang lain. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Satgas Kritik di YouTube TV One News setiap hari jam 19 tayangnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.